day. My name is Vervian Mark Angapradan Sundoro, and I am currently a student at SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Now, look around. Well, I'm taking breaks between my school's entertainment productions showcase, and usually, like any other lunch breaks, I always have one of either two things. It's usually a self-growth book or a pair of earphones. What do I do with a pair of earphones? Simple. I love to listen to podcasts. And what better way to relax than to keep productive? I listen to a lot of podcasts about self-growth and even, at times, the daily news on the latest economic trends as well as how they affect our day-to-day finances. I'm truly interested in that. And you might ask, how does this relate, Brevian, to why you want and why you choose Prasetya Mulia to study finance? Let's dig into that. Alasan saya memilih keuangan dan perbankan di Universitas Prasetya Mulia berasal dari saat saya umur 7 tahun, saat saya pertama kali terpapar kepada dunia keuangan dan bisnis. Ayah saya merupakan seorang wirausaha independen, sedangkan ibu saya merupakan seorang akuntan. Dan keduanya sangat berpengaruh untuk mempertajam dan menentukan minat saya hingga saat ini. Tetapi minat saya terhadap keuangan tidak selalu ada, karena pada saat saya kelas 10, saya masih seorang siswa yang mendalami ilmu pengetahuan alam, terlebih lagi di bidang kimia. Rencana saya sangat simpel untuk masuk ke dalam Universitas Katolik Parahyangan dan belajar mengenai teknik kimia. Tetapi rencana saya dipatahkan dan diputuskan ketika saya mengikuti seleksi tes paskibra, menunjukkan bahwa saya memiliki buta warna parsial. Saya tidak melihat ini sebagai kegagalan, tetapi sebagai kesempatan untuk mencari jalan keluar, untuk tetap berhasil. Pada akhirnya saya memilih untuk mengikuti kelas ekonomi dan keuangan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan saya di kurikulum Merdeka. Dan hal ini ternyata menunjukkan kepada saya bahwa dunia ekonomi dan dunia keuangan adalah dunia yang sangat menarik. Bagaimana ekonomi secara luas dapat mempengaruhi sesuatu hal yang mikro seperti keuangan pribadi dari masyarakat. Ini hal yang mendorong saya mengapa saya ingin belajar keuangan di Universitas Prasetya Mulia. Saya ingat pada saat saya pertama kali mendengar tentang krisis keuangan pada tahun 2008. Dan saya mendengar bahwa sebuah bank yang besar seperti The Lehman Brothers bisa jatuh dan runtuh pada saat masa-masa seperti itu. Itu membuat saya berpikir, apakah tidak mungkin bahwa UMKM juga bisa runtuh jika instansi sebesar The Lehman Brothers bisa jatuh juga? Saya penasaran untuk mengetahui apa alasannya, bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi keuangan dari seseorang. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa apa yang kita bisa pelajari dari sejarah adalah orang-orang pada umumnya tidak pernah belajar dari sejarah. Dan berhubung dengan keuangan, kita bisa melihat berdasarkan krisis-krisis yang sudah terjadi tahun 2000, 2008, hingga tahun 2020 dan 2023, kita bisa melihat bahwa masyarakat belum memiliki tingkat literasi finansial dan kompetensi yang cukup untuk bisa bertahan melalui krisis yang baru yang akan mendatang. Dan terutama ini marak sekali bisa ditemukan di antara pemilik UMKM yang literasi finansial dan pemahaman mereka terhadap cara mengelola keuangan mereka untuk menjalankan bisnis mereka masih sangat rendah. Tetapi saya berpikir, bagaimana jika kita, kaum intelek, bisa membagi ilmu kita dan merancang sebuah sistem yang bisa mendukung UMKM ini melakukan dan mengambil tindakan keuangan yang terbaik untuk memajukan bisnis mereka, untuk memajukan produktivitas, meningkatkan efisiensi dalam kerja mereka, serta membangun dan menyejahterakan keluarga mereka. Saya berpikir bahwa mungkin kita bisa merancang sebuah sistem penasihat keuangan yang berbasis AI yang bertujuan untuk menganalisa tren ekonomi masa lalu dan masa sekarang serta menggabungkannya dengan
perbandingan investasi untuk menghasilkan tindakan dan keputusan finansial yang terbaik bagi UMKM ini. Bagaimana kita bisa merancang sebuah aplikasi yang sangat personified, sangat pribadi, yang sifatnya sangat pribadi bagi mereka, sehingga dengan aplikasi, dengan sistem ini yang menentukan tindakan dan keputusan finansial mereka bisa memaksimalkan dari produktivitas serta keuntungan dari bisnis mereka. Saya merasa bahwa Indonesia memerlukan hal ini, terutama masyarakat yang menjalankan UMKM. Menurut saya bahwa rancangan sistem ini dapat meningkatkan literasi finansial mereka. Bukan hanya literasi finansial dari orang-orang yang menjalani UMKM, tetapi aplikasi ini, sistem ini bisa juga digunakan oleh profesional traders dan investor untuk dapat menentukan dan melakukan komputasi apa saja pilihan investasi yang terbaik untuk diambil pada masa sekarang. Menurut saya bahwa Universitas Prasetya Mulia adalah satu-satunya universitas yang paling baik untuk mewadahi pembangunan dan perancangan sistem ini. Dengan tersedia Bloomberg Terminal dan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, saya percaya bahwa rancangan ini bisa mudah diwujudkan. Apalagi dengan kolaborasi seperti Profesor Dr. Y. Arif Rianto yang pernah melakukan riset terhadap consumer behavior pada saat pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya juga bahwa pengaruh dari rancangan ini bukan hanya saja bisa memengaruhi UMKM dan bisnis di Indonesia secara umumnya, tetapi juga bisa meluas bahkan ke daerah Asia. Salah satu cara saya meningkatkan keterampilan saya dalam praktik untuk mempelajari ekonomi ataupun memimpin dalam organisasi adalah dalam mengikuti beberapa lomba dan organisasi. Beberapa lomba seperti itu adalah saat saya memenangkan lomba teknik kimia di Universitas Katolik Parahyangan untuk penelitian esai juara 3. Juara 1 saat cerdas cermat teknik kimia di Universitas Katolik Parahyangan 2024. Dan tahun ini saya berhasil mendapatkan verbal commendation dari Jakarta International MUN untuk pidato dan performa yang telah saya berikan. Selain itu, saya juga suka bermain alat musik dan membawa talenta saya untuk ke dalam beberapa pertandingan seperti IPA Conero International Piano Competition, di mana saya berhasil menjadi semifinalis, menjadi juara 4 dalam Jakarta Youth National Piano Competition, dan mendapatkan Platinum Award yang prestigious di Indonesia National Piano Festival. Dan talenta-talenta ini saya juga tuangkan dan saya praktikkan dalam kemampuan organisasi saya. Tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Bendahara dari Kap Sekolah Semak Penabur Kota Wisata LAT 2025, dan saya juga menjabat sebagai Ketua Bendahara dari OSIS Semak Penabur Kota Wisata tahun masa jabatan 2025, sekaligus sebagai Bendahara Tune In 6 dan Tune In 7, serta menjadi sebagai founder dan PIC dari Lomba Business Plan LAT 2025. My interest in finance aligns with Indonesia's current trend, which is UMKM and UKM. During COVID-19, while big nations and their economies struggled, Indonesia rebounded through domestic consumption. The high levels of demand for local products helped drive the recovery of our economy. Fun fact, even small and medium enterprises make up to 55% of our GDP. But I understand that one challenge remains for these enterprises to reach their full potential for maximum profitability as well as the maximum productivity, and that is the lack of financial literacy and capital access for these businesses. 99% of the firms in Indonesia are made up of small-medium enterprises. This means that they need a tool that can help them improve and upgrade the way they
they manage their finances as well as what's the best way to allocate their cash for their business. And I believe that through studying at Prasetya Mulia University with the Young Scholars Indonesia Scholarship, it will not only deepen my understanding of finance, it will also enhance my practical skills through participating in innovative programs as well as the strong networks that are available. And beyond the academics aspect, I aspire to become a humble intellect, using the knowledge that I have to serve those who do not have the knowledge. I believe that everyone could be prosperous. Everyone deserves to be prosperous. That is why, for my studies in Universitas Prasetya Mulia, I believe that if supported by the scholarship, I will design and build a financial advisor system that will bridge economic gaps and provide tools, provide assistance for underserved communities. In the long term, I believe that this could transform the small medium enterprise culture that we have here in Indonesia to become the ideal model, the face for other high population nations led by strong, small and medium enterprises. I believe that Indonesia could be the face idea of a prosperous nation. Di tahun pertama saya di SMA, saya sadar bahwa sedikit orang yang bisa berbahasa Inggris hari ke hari. Dan sebagai orang yang biasa berbahasa Inggris, saya sangat prihatin akan hal ini. Saya juga melihat bahwa klub Inggris atau English Club yang terdapat di sekolah ternyata tidak populer, dan pada saat itu sudah akan tutup karena sedikitnya peminat dari klub itu. Tetapi saya berpikir, bagaimana jika saya bisa mengajukan diri menjadi ambasador dari klub untuk mempromosikan dan mendorong keanggotaan klub. Saya mempromosikannya pada saat acara PLS dan berhasil untuk mendorong keanggotaan klub dari 6 orang hingga lebih dari 40 orang dalam waktu 2 minggu. Tetapi saya sadar bahwa ini bukan sesuatu yang saya miliki, bukan talenta pribadi yang hanya saya miliki. Ini bukan sekedar angka atau pengaruh, tetapi ini kepercayaan bahwa orang-orang berintelektual atau orang-orang yang memiliki ilmu dapat menggunakan ilmu yang mereka miliki untuk mendorong, untuk membangun orang lain. Dan ini dapat menciptakan sebuah pengaruh yang akan selalu ada dan akan membangun orang-orang lain menjadi pribadi yang lebih baik untuk masyarakat. Saya percaya kontribusi saya untuk universitas dan untuk masyarakat setelah saya menyelesaikan pendidikan menempuh ilmu keuangan di Prasetya Mulia adalah dapat mengembangkan inovasi saya untuk sistem yang dapat membantu UMKM menentukan pilihan keuangan atau finansial yang terbaik untuk membangun bisnis mereka, serta juga mendorong rekan-rekan saya di Prasmul untuk melakukan dan membuat inovasi yang sama, untuk mendorong, untuk membangun orang-orang untuk kebaikan masyarakat. Karena kita harus menjadi humble intellect atau humble intellectuals, yang berarti kita sebagai orang-orang yang memiliki ilmu yang kaya akan pengetahuan harus bisa memberikannya kembali kepada masyarakat agar kita semua sejahtera. I would love to humbly thank the Scholarship Committee of Prasetya Mulia University for allowing me to embrace this opportunity to propose why I need this scholarship to study in Prasetya Mulia. My hope is that Indonesia's future will shine brighter than ever with the golden generation of 2045, an abundantly talented young generation that will in these years to come. And I believe that these highly skilled generations will manage the best of our homeland's resourceful nature and human resource and talent for the prosperity not of the upper class, of the 1%, but also for the prosperity of the people. And I believe that this generation will transform us into a successful nation in Asia. Thank you.